Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Fadilah Ramdanis dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi usaha churros Milo. Di sini saya sudah membuat presentasinya. Proposal churros Milo. Kenapa saya membuat churros Milo? Karena makanan churros sebenarnya sudah merakyat di Indonesia, bahkan sudah dikenal banyak orang. Dan makanan ini sangat familiar. Kenapa saya memilihnya? Karena di sini saya membuat inovasi baru dengan mengubah rasanya menjadi rasa Milo. Latar belakang dalam pendahuluan, makanan ringan disebut juga dengan snack food, merupakan produk pangan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari segala usia. Seiring meningkatnya perkembangan zaman dan tingkat kesibukan yang meningkat, maka makanan ringan ini bisa dijadikan makanan alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi sementara. Peluang usaha makanan bukanlah bisnis yang gampang untuk dikelola. Dalam mengembangkan usaha makanan ringan, perusahaan harus berusaha memahami keinginan konsumen serta meningkatkan kualitas produk tersebut. Beberapa dari visi misi saya. Yang pertama, visi saya memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia berupa churros Milo dan mampu menjadi makanan yang berkualitas. Yang kedua, misi 1. Memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya, tujuan usaha. Yang pertama, menciptakan cemilan baru yaitu churros Milo yang sehat untuk dikonsumsi. Yang kedua, melaksanakan metode pelaksanaan produksi cemilan. Selanjutnya, profil usaha. Yang pertama, nama usaha kecil churros Milo yang menyediakan pengelolaan bahan baku, tepung terigu dan Milo. Lebih utamanya mengenal inovasi rasa lain dari churros tersebut. Yang kedua, jenis usaha. Usaha kecil churros Milo ini bergerak di bidang kuliner makanan ringan. Yang ketiga, lokasi usaha. Sebenarnya di sini lokasinya kurang spesifik karena untuk lokasinya sendiri usaha kecil churros Milo ini lebih mengutamakan penjualan secara online, secara PO atau yang biasa disebut purchase order. Yang selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk. Churros Milo ini terbuat dari bahan baku berupa tepung terigu yang dicampur dengan Milo. Untuk langkah pertama, lelehkan butter atau margarin. Kemudian, campur dengan tepung terigu dan Milo. Aduk hingga rata. Setelah merata, diamkan adonan selama 10 menit. Tambahkan 1 butir telur, lalu aduk kembali. Setelah itu, adonan dicetak kemudian digoreng. Yang kedua, price. Harga untuk 1 porsi churros Milo ini adalah Rp5.000. Yang kedua itu pledge. Cara konsumen mendapatkan produk tersebut yaitu memesan churros secara online dengan sistem pesan antar. Yang terakhir, promotion. Untuk promosinya, kami akan memberikan promo berupa pembelian produk yang kalau awal produk itu 2 gratis 1 sesuai dengan tanggal yang kami tentukan. Mempromosikan produk melalui jasa endorse atau yang biasanya merekrutkan artis untuk mendukung atau support produk kami agar dikenal banyak masyarakat. Yang selanjutnya, analisis pesaing usaha. Ada 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threatness. Strength adalah kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggul menghadapi persaingan. Contohnya SDM yang profesional, memiliki ekspertise, moralitas, serta loyalitas tinggi. Selanjutnya, sumber daya keuangan yang kinerja dan kesediaan dana investasi. Yang terakhir, sumber daya informasi seperti teknologi informasi superior dan memiliki network. Yang kedua adalah weakness, kondisi internal yang menghambat keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Contohnya adalah manajemen SDM yang perilaku organisasinya rigid.
Yang ketiga, opportunity. Kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan perusahaan mewujudkan misi. Contohnya, pemerintah yang debirokratisasi atau investor atau pendana. Terus selanjutnya, thirdness. Kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Contohnya, antara lain ekonomi. Yang kedua, sosial, teknologi, dan adanya pesaing lain. Selanjutnya, kegiatan produksi. Di sini lebih tepatnya langkah-langkah cara membuat churros. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang sudah tadi disiapkan. Yang kedua, tuangkan air ke dalam panci. Yang ketiga, masukkan butter yang tadi sudah disediakan sampai meleleh tercampur dengan air. Yang keempat, masukkan tepung terigu dan Milo secara bersamaan, lalu aduk hingga merata. Yang kelima, dinginkan adonan selama kurang lebih 10 menit agar telur yang akan dimasukkan ke dalam adonan tidak matang di dalam panci. Yang keenam, pecahkan telur, kemudian aduk secara merata sampai adonan kalis. Selanjutnya, masukkan corong roti ke dalam plastik adonan yang sebelumnya sudah dilubangi sesuai ukuran corong. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam plastik tersebut. Kemudian, tekan kuat adonan dalam plastik. Jika sudah, gunting adonan sesuai selera, tapi sebelumnya adonan sudah berada di atas panci penggorengan yang dimana minyak di dalamnya sudah panas. Selanjutnya, tunggu adonan hingga berubah warna kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Dan churros siap untuk disajikan. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.